Shalom saudara pendengar suara Sion yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, mereka membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Tertulis dalam kitab 2 Korintus 10 ayat 12, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Korintus 10 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka, sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap, bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup, supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, tidak ada penipuan yang lebih berbahaya daripada penipuan terhadap diri sendiri. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Perbandingan yang benar, kisah inspiratif. Ketika saya masih kecil, saya harus mengenakan kacamata yang menarik, penglihatan saya membaik, dan mulai SMA sampai usia 40 tahun saya tidak memerlukan kacamata lagi. Pada rentang usia yang penting itu, saya memiliki penglihatan yang sangat baik,
Sekarang, karena degradasi alami yang terjadi pada mata, saya kembali mengenakan kacamata untuk melihat jauh dan dekat. Tanpa kacamata, penglihatan saya kabur. Mengenai penglihatan rohani kita, Paulus berkata, "Sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka." Kata samar-samar, enigma dalam bahasa Yunani, mengandung arti bahwa sebagus apapun penglihatan rohani kita dalam kehidupan duniawi sekarang, tetaplah tidak sempurna. Zaman dahulu, orang tidak memiliki cermin yang jelas seperti zaman sekarang. Sebagai gantinya, cermin pada zaman itu dibuat dari logam yang dikilapkan, dan cermin itu memberikan bayangan yang samar-samar, tidak jelas. Yang terlihat melalui cermin hanyalah perwujudan tidak sempurna dari apa yang bisa tampak jelas jika dilihat langsung. Jika Anda menanyakan apa yang sedang dikerjakan Allah dalam hidup Anda, teruslah mempercayainya dan carilah kejelasan jawabannya melalui doa dan firman-Nya. Saat ini, pemahaman kita memang masih terbatas. Penglihatan rohani kita masih kabur. Tetapi kelak kita akan melihat dengan jelas di surga. Kita akan melihat Yesus, muka dengan muka. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Memanfaatkan anugerah kehidupan yang singkat. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Shalom. Anugerah dan kasih karunia memiliki arti yang sama. Hidup adalah kasih karunia Allah, sama halnya iman adalah kasih karunia atau pemberian Allah. Masa anugerah itu singkat dalam kehidupan kita, karena tergantung dari keturunan Sang Halik. Pengamatan Musa yang terungkap dalam isi doanya disampaikan bahwa usia manusia 70-80 tahun. Itu pun penuh dengan pergumulan dan penderitaan. Tujuan dari doa ini adalah Musa ingin mengajak umat menyadari akan realitas hidupnya yang terbatas dan tidak berdaya di hadapan Sang Pencipta. Hidup manusia seperti rumput, seperti bunga di padang, lay, dihilangkan, bahkan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Yakobus juga mengungkapkan bahwa kehidupan seperti uap. Itulah sebabnya anugerah kehidupan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pertama, evaluasi dan berbenah diri. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, berhati-hatilah. Lalu, bagaimana Anda hidup? Perhatikan baik-baik bagaimana Anda berjalan. Perhatikan baik-baik lalu bagaimana Anda berjalan, hiduplah dengan tujuan dan layak dan akurat. Fakta kehidupan yang menjadi was-was adalah kecenderungan manusia gampang menilai dan menilai orang lain dari diri sendiri. Mengapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak kamu ketahui? Membandingkan diri dengan orang lain. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memuji diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Allah murka kepada pribadi yang tidak mengevaluasi diri dan kesejahteraan. Karena itu ingatlah seberapa banyak Anda telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula Anda lakukan. Jika tidak demikian,
Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika kamu tidak nyaman. Introspeksi diri berarti mau melihat kekurangan diri dan membenahinya di dalam Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hati dan kenyamananlah. Kedua, memilih hidup bijaksana. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, bukan sebagai orang yang tidak bijaksana dan tidak berakal, tetapi sebagai orang yang bijaksana, orang yang berakal, cerdas. Firman Tuhan menjelaskan ciri-ciri pribadi yang bijak, berakal dan cerdas. Setiap orang yang mendengar kata-kata ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Hai pemalas, pergilah ke semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Orang yang tidak berpengalaman percaya pada setiap kata, tetapi orang yang dengan bijak memperhatikan langkahnya. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya kamu jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka kamu akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jikalau keangkuhan tiba, maka tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ketiga, mempergunakan waktu dengan baik dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, membeli setiap kesempatan, karena hari-hari itu jahat yang artinya, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, membeli setiap kesempatan, karena hari-hari itu jahat. Keempat, hidup dalam kehendak Allah. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Oleh karena itu jangan kabur dan sembrono, tetapi pahami dan pegang teguh apa kehendak Tuhan itu, yang artinya, oleh karena itu janganlah menjadi samar dan sembrono dan bodoh, tetapi pahami dan pegang teguh apa kehendak Tuhan itu. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam Suara Sion. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat Suara Sion, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu,
Ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam Suara Sion berikutnya. Shalom.